Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Seperti gue bilang, dinamika bursa transfer ya berkembang dengan cepat, ya berganti sangat dinamis dengan cepat. Kemarin kan episode sebelumnya gue bilang butuh mana dulu sih, kiper atau striker gitu. Sebenarnya maksud gue itu adalah ini kan keuangan kita kan tipis nih, dompet kita gitu ya. Ruang PSR kita kan tipis. Ya dari berbagai sumber kan, Rory Whitwell, Andy Mitten juga, David Ornstein, Fabrizio Romano kan mengatakan bahwa Manchester United itu punya prioritas di 3 posisi: striker, pemain tengah, dan juga kiper. Kenapa gua bilang kemarin kiper dulu? Agar maksudnya ruang PSR kita bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kiper yang kaliber tinggi lah ibaratnya ya. Kiper tiring 1 lah. Itu makanya kenapa gue bilang kemarin Donnarumma yang belum mau memperpanjang kontrak dengan PSG. Ya kemarin ada yang bilang, ya tapi Donnarumma di ayam-ayamin Chelsea. Ya lo gini ya, kadang-kadang ya, lo tuh suka menilai dari satu pertandingan di antara 50 pertandingan yang lain di musim itu gitu. Ya kalau nonton kemarin final klub World Club, ya itu kesalahan back. Istilahnya ada unsur kesalahan back tuh ada, membiarkan Cole Palmer bebas sama jarak pemain yang terlalu lebar ya dimanfaatkan dengan direct ball-nya Chelsea. Padahal Chelsea itu kan direct ball-nya yang paling mematikan kan. Terus cuma bilang menganggap ya di ayam-ayamin Cole Palmer men, di ayam-ayamin Chelsea. Nah sekarang kenapa lo nggak ngomong Donnarumma sendiri mengayam-ayamin Liverpool gitu, Donnarumma sendiri mengayam-ayamin Aston Villa gitu. Jadi kalau dilihat ya lo harus lihat satu musim lah, 40-50 pertandingan itu di mana. Kalau gara-gara satu pertandingan dilihat jelek ya penilaian lo terhadap sepak bola ya coba deh harus berpikir logis sistematis gitu. Jadi itu dia makanya gue bilang kenapa butuh kiper dulu, karena gue melihat sampai saat kemarin terakhir pertandingan West Ham, gue melihat bahwa sebenarnya udah mulai ada perbaikan dan perubahan sedikit lah ya untuk sektor penyerangan, dalam hal ini mencetak gol. Tapi dari sisi bagaimana supaya kita kebobolan, dalam arti kiper Alta Bayindir belum bikin kita aman gitu loh, belum ada rasa aman gitu ya, apalagi kalau Nana yang balik. Nah tapi kemarin beritanya yang sungguh ya menghebohkan lah, bukan menghebohkan sih istilahnya, yang jadi trending adalah mengenai perburuan Manchester United terhadap striker RB Leipzig Benjamin Sesko. Ya gue nggak paham apakah memang ternyata Manchester United lebih memilih kita ngambil striker dulu deh karena stoknya striker udah mulai habis nih gitu. Walaupun gue bilang ya masih ada Oli Watkins, ada Mateta. Nah Fabrizio Romano mengatakan bahwa mulai terjadi perburuan nih antara Manchester United dan Newcastle United. Ya, Newcastle United kan menjaga-jaga setelah dia sepertinya akan kehilangan Alexander Isak yang mau ke Liverpool. Nah, si Manchester United ternyata menurut Fabrizio Romano sudah melakukan pembicaraan awal ya. Bahkan kabarnya juga sebenarnya sudah di-inquiry ya, di-inquiry itu udah ditanya-tanya, udah mulai ada sedikit perbincangan atau sekitar ya sedikit nanya harga lah. Itu dari 1 tahun yang lalu gitu ya. RB Leipzig sendiri
bilang kan awalnya adalah angka 100 juta pound, tapi udah turun jadi 80 juta. Nah cuman si Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa menurut sumber dia ada suatu persyaratan gitu ya, klausa atau persyaratan dari pihak Benjamin Sesko bahwa kalau kalau ada tawaran dari klub yang dia pengen pindah ke situ, ya, RB Leipzig wajib melepas dia dengan angka di 60 juta pound plus 5 atau 10 juta add-ons, ya. Turun lagi nih. 60 juta euro, ya. Jadi awalnya 100 juta euro pasang harga, terus RB Leipzig turunin 80 juta euro. Kemudian ada rupanya menurut info sumber dalamnya Fabrizio Romano mengatakan ada agreement, mungkin tanda kutip ya, kalau ada klub yang menawar di mana Sesko tertarik dengan klub tersebut, ya, pengennya ke klub tersebut, angka penjualannya RB Leipzig harus melepas di angka 60 juta euro plus add-ons 5 atau 10 juta euro. Dan ternyata, ya ini berita-berita yang dari berbagai lain, Benjamin Sesko menginginkan Manchester United, bukan Newcastle United, ya. Jadi yang katanya, ya, sedikit-sedikit kalau media atau teman-teman atau pundit alasannya, pemainnya ingin bermain di Liga Champion, pemainnya ingin bermain di Liga Champion. Newcastle main di Champions League tuh. Mana? Kan gue udah bilang, kenapa sih pemain luar masih mau gabung dengan Manchester United? Vibes-nya, aura farming ya. Aura terkenalnya gitu loh. West Brom yang pemain biasa-biasa aja sekarang masih dapat kerjaan di Manchester United. Masih banyak orang inget dan tahu gitu. Ya, jadi masuk ke kehidupan Manchester United tuh, ke klub Manchester United tuh sebenarnya jaminan gitu. Jaminan ya lo kalau main, apalagi kalau lo main bagus ya. Lo sustainable, ketenaran lo itu sosial media lah. Exposure lo lah. Kalau udah namanya Manchester United, jadi banyak pemain, jadi bukan masalah main di UCL, ya enggak lah, klubnya dilihat. Kalau Real Madrid nggak main di Champions League, ya walaupun nggak mungkin ya, tetap aja ada pemain yang mau masuk Real Madrid. Ya, jadi sekali lagi gue tekankan alasan-alasan pemainnya nggak mau karena klubnya nggak main di Liga Champion, pemainnya Gyökeres bang, ya kalau Gyökeres menurut gue emang nggak ditawar sama Manchester United. Andy Mitten, Laurie Whitwell, David Onsen juga ngomong nggak ada nama Gyökeres disebut-sebut dalam internal United, nggak ada. Sesko iya dalam perbincangan ada, dan ini kabarnya sekarang sedang melakukan pendekatan gitu ya. Jadi kita tunggu aja kabarnya perburuan ini. Ya kalau misalnya Manchester United akhirnya dapetin Sesko, ya, plus kita juga nanti akan ada penghasilan, atau mungkin stop di situ, ya udah, ya berarti ini pasti ada striker yang dijual, mungkin Højlund atau dipinjamkan. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat Sesko pun, gue mungkin nggak begitu kecewa-kecewa banget gitu. Karena seperti gue bilang kemarin, gue lebih memilih prioritas sebenarnya ruang PSR kita, keuangannya dipenuhin aja nih di kiper nih, beli di kiper yang tiering 1. Ada podcast juga bilang bahwa 3 posisi striker, kiper, dan midfielder yang menjadi incaran Manchester United. Striker mungkin pertama atau kiper, midfielder mungkin di belakangan. Midfielder mungkin belakangan, ya. Karena akan dengan situasi kondisi, karena Mainu pun mainnya juga oke. Masih ada Mason Mount di situ, Ugarte. Nah, jadi kita tunggu Benjamin Sesko. Ya kalau gue sih fine-fine aja ya. Sebenarnya ada perubahan kalau misalnya ini. Sesko ini kan kalau ngelihat, kan gue pernah bahas kayak tahun lalu ini.
secara atribut profile dia sebenarnya sama dengan si siapa namanya, Højlund. Kakinya juga kuat, kaki kiri, tendangannya keras segala macam, tingginya juga hampir sama. Højlund kan 190-an, si Šeško juga 194. Beda cuman berapa bulan, mudaan Šeško dikit gitu. Nah itu dia yang gue bilang, apakah emang kita masih berharap sama Højlund, atau memang kita ya mau investasi di tipe pemain yang sama tapi orang yang berbeda. Itu dia. Jadi kita tunggu aja. Kalau gue, feeling gue sih bisa aja terjadi, tapi kalau nggak dapat pun gue juga nggak kecewa ya. Minimal kita bisa mungkin incar Oli Watkins, atau ada yang bilang Jamie Vardy. Setuju gue, Jamie Vardy juga ya, asal jangan Dominic Calvert-Lewin. Alah, apa lagi. Berita yang kedua, ini Radel Vitek ya, kiper cadangan atau kiper akademi dari Manchester United, resmi dipinjamkan dulu ke Bristol City ya. Jadi Radel Vitek itu kan tinggi gede badannya ya, itu perkenalan di klubnya Jurassic Park gitu, mengambil tema Jurassic Park, kalau tinggi besar ya. Radek Vitek, kiper yang gue pikir katanya akan dibawa ke Amerika karena Onana cedera, tapi dia akhirnya dipinjamkan dulu di Bristol City ya. It's okay, nggak apa-apa, buat menambahkan pengalaman ya. Terus berita mengenai Anthony, Real Betis kabarnya menawar dengan harga 16,8 juta pound dan 50% dari nilai ekonomi value. Jadi maksudnya mungkin kalau release clause atau value-nya Anthony jadi 70 juta lagi, 35 jutanya buat Manchester United gitu. Jelas-jelas ini ditolak oleh Manchester United. Ingat ya, ini klub bola, kita menjalankan bisnis, bukan yayasan ya, bukan organisasi sosial ya. Dulu zaman gue kerja tuh, kalau bos gue sales kan, lo tuh harus kasih untung ke perusahaan ya. Kalau lo nggak ngasih untung ke perusahaan ya, ini bisnis bukan yayasan gitu. Ya masuk akal. Berita yang terakhir ini, Toby Collier rencananya akan dipinjamkan. Jadi gini, gue yakin kayaknya sih yang dikatakan Fabrizio Romano mungkin ada unsur betulnya juga, bahwa kalau untuk striker mungkin ya Manchester United mendahulukan, habis itu kiper, entah atas 1-2 itulah. Cuman kan dari United Identity berpikir ya kita manfaatkan PSR room untuk kiper dulu deh gitu ya. Tapi kalau manajemen ternyata mengatakan striker dulu ya oke, mereka mungkin punya pertimbangan lain. Dan yang terakhir itu, posisi terakhir adalah midfielder. Nah makanya ini kan akan dilihat nih, Maino, Casemiro, Ugarte, Toby Collier, kayaknya kan cuma punya 4 itu ya. Mungkin Mason Mount bisa di situ lah, atau Bruno Fernandes. Satu siapa nih yang mungkin yang belum sesuai standar? Ya bisa jadi Toby Collier karena masih muda. Ya nggak apa, dipinjemin dulu aja ke klub lain, klub Liga Inggris atau klub divisi Championship. Nah Manchester United kemungkinan ambil pemain tengah yang pernah gue bahas juga beberapa kali. Mungkin pinjem Douglas Luiz yang udah punya pengalaman di Liga Inggris, atau Polina yang dari Bayern Munchen kan dia punya pengalaman Liga Inggris di Fulham. Jadi untuk pemain tengah adalah urutan terakhir, cuman yang kita lagi fokus nih masalah Benjamin Šeško dan juga kiper. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.